Together now we will strike the Balinese kulkul. 3, 2, 1. Congratulations for the official opening of the 7th session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction. Thank you, Your Excellencies. Presiden Indonesia Joko Widodo bersama Deputi Sekretari Jenderal dan perwakilan delegasi membunyikan kulkul atau kentongan Bali saat membuka secara resmi GPDPR ke-7 di BNDCC Bali, Rabu 25 Mei 2022. Menurut Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, kulkul memiliki makna erat dengan isu GPDPR, yaitu pengurangan risiko bencana. Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster tunjukkan fungsi kulkul sebagai alat tradisional yang berfungsi menjadi alat peringatan dini terhadap berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di sekitar tempat tinggal masyarakat Bali. Kulkul tidak bisa lepas dari keadaan sosial dan budaya masyarakat di Bali. Kulkul sejak zaman dahulu digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengingatkan masyarakat akan kegiatan dalam organisasi kemasyarakatan tradisional seperti Banjar maupun Subak. Kulkul biasanya terbuat dari kayu dan ditempatkan pada bangunan yang disebut balai kulkul. Balai kulkul bisa ditemukan di balai Banjar atau pura. Keberadaan balai kulkul pun menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dalam arsitektur Bali. Meskipun kini alat komunikasi sudah berkembang pesat dengan kehadiran teknologi, namun kulkul masih menjadi alat komunikasi komunal untuk segala kegiatan organisasi yang bersifat adat di Bali. Kulkul biasanya terbuat dari kayu dan ditempatkan pada bangunan yang disebut dengan balai kulkul. Balai kulkul bisa ditemukan di balai Banjar atau pura. Keberadaan balai kulkul pun menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dalam arsitektur Bali. Kulkul tercatat dalam naskah kuno di Bali. Keberadaan kulkul diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Hal ini bisa ditemukan dalam naskah-naskah kuno di Bali seperti Lontar Awig-Awig, Desa Sarwada, Markandeya Purana, dan Diwa Karma. Naskah kuno itu menjelaskan bagaimana kayu sebagai kulkul memiliki makna pikiran dalam kehidupan manusia. Pada masa kolonial Belanda, kulkul dikenal dengan istilah tong-tong. Seiring berjalannya waktu, kulkul juga dibuat dari bambu dan lebih dikenal dengan nama kentongan. Fungsinya pun sama, yakni sebagai pemberi pesan kepada masyarakat dengan suara-suara tertentu. Kayu yang biasanya digunakan oleh masyarakat di Bali tidaklah sembarangan. Sebelum membuat kulkul, masyarakat terlebih dahulu mencari hari baik atau dewasa ayu. Biasanya hari baik ini bisa diperoleh setelah meminta petunjuk dari seorang sulingge. Seorang undagi atau pembuat kulkul juga wajib mengaturkan upacara tertentu supaya proses pengerjaannya lancar dan menghasilkan kulkul dengan kualitas baik. Kayu yang digunakan dapat menghasilkan resonansi suara. Kalau di Bali, yang paling populer adalah kayu nangka atau yang disebut tewel. Kayu ini memiliki resonansi suara yang bagus dan sering dipakai sebagai bahan pembuatan tubuh kendang. Selain kayu nangka, biasanya kulkul juga terbuat dari kayu lain yang mampu menghasilkan resonansi suara yang baik, seperti mahoni. Setelah rampung dibuat, biasanya kembali diadakan ritual sampai akhirnya kulkul digunakan. Di desa-desa di Bali, kulkul masih digunakan untuk menyebarluaskan pesan tertentu kepada masyarakat atau anggota Banjar.
Misalnya ada pertemuan anggota Banjar, persembahyangan, upacara yatnya, maupun jika ada anggota Banjar yang meninggal. Kulkul akan dibunyikan oleh seorang kelihan Banjar. Masing-masing pesan juga memiliki irama pukulan yang berbeda-beda. Sehingga masyarakat setempat pasti mengenali pesan yang disampaikan melalui kulkul tersebut. Selain itu, kulkul juga digunakan untuk memberikan pesan darurat kepada masyarakat jika ada peristiwa bencana seperti kebakaran, gempa bumi, maupun pencurian.